Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman saya sekalian atau Bapak Ibu dosen menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasif Maija dengan NIM 20512040047 dari kelas TPW 24. Saya akan menjelaskan tentang proyek UTS pemrograman basis platform saya. Sini, untuk proyek UTS PBP, saya itu membuat e-commerce sederhana dengan namanya Teliteracy Rent. Sebenarnya Teliteracy Rent itu apa sih? Nah, Teliteracy Rent ini adalah sebuah prototipe website yang saya gunakan, atau bisa dibilang saya buat, dengan berbasiskan e-commerce yang hanya dikhususkan untuk buku-buku saja yang saya tambahkan di sini. Jadi, tidak terlalu general yang saya tambahkan. Pokoknya, maksud saya ya, Teliteracy Rent ini adalah proyek yang saya tambahkan dengan yaitu e-commerce dengan basis buku saja penjualannya. Jadi sini adalah halaman pertama saya untuk website ini bisa dibilang indeks HTML-nya. Untuk framework itu saya menggunakan framework Bootstrap. Kita tekan di sini. Nah, segini untuk referensi Bootstrap yang saya gunakan untuk project kali ini. Untuk elemen-elemen indeks ini, standarnya juga sama yang saya terapkan. Saya menggunakan navbar seperti yang saya gunakan di project sebelumnya, yaitu project Bootstrap. Dengan sini saya menggunakan kelas kontainer juga, di mana saya menambahkan logo ini, yaitu Resiren Header, dengan namanya Resiren dengan struktur seperti demikian. Nah, targeting halaman di sini adalah saya membuat setidaknya 6 halaman dari indeks produk, katalog, konteks, keranjang atau cat, sama login. Untuk login sama register ini sifatnya dia ini eksperimental. Dan ini saya juga menambahkan carousel slide, di mana saya menambahkan foto dari aset yang saya tambahkan di file pemrograman saya, lalu saya attach ke sini. Sebenarnya kontennya bersama juga. Dan oh ya, di sini ada kelas footer. Footer ini fungsinya adalah kalau seumpama kita mau menambahkan apa copyright atau kepemilikan dari website ini. Dan di sini adalah script-script common.js, data.js atau main.js. Nah, data.js ini adalah list produk yang saya tambahkan di sini. Karena emang ini saya tidak menggunakan PPP, eh, maksud saya tidak menggunakan PHP untuk memasukkan produk. Saya menggunakan data.js sebagai list statiknya untuk mendapatkan produknya tersebut. Sehingga nanti data.js ini bakal di-push dari script ini ke indeks HTML yang saya akan tambahkan di sini. Di sini saya mengambil 5 contoh produk yang telah saya tambahkan. Untuk main.js, sini logikanya cukup lumayan kompleks, tapi saya akan coba jelaskan sedikit. Ini mohon maaf, ini kemarin kelupaan. Ini lupa saya hapus. Oke, di sini ini ada beberapa script yang digunakan nanti untuk melakukan loading detail dari produk detail yang saya tambahkan. Sedangkan dia ini untuk mendapatkan ID dari URL parameter. Kalau semua produknya itu nggak valid, maka dia ini bakal mengeluarkan error berupa ID produknya nggak valid. Nah, di sini nih cara main sebenarnya. Kita asumsikan aja produk yang saya masukkan dari data.js. Dia itu menggunakan fungsi const product files terus cari per ID. Lalu setelah selesai maka produknya bakal langsung keluar. Dan di sini ada lihat dari struktur grid-nya. Bisa dibilang saya sedikit menggunakan HTML di sini. Dan dari data-data produk yang saya masukkan di data.js, maka dia akan dimunculkan di sini juga. Evolution ini apa sih yang ini? Const add to cart button. Oke, const add to cart button ini fungsinya adalah script yang saya tambahkan di sini untuk memasukkan produk yang saya tambahkan ke dalam itu, ke dalam cart yang telah saya tambahkan di sini. Terus juga di sini saya juga bisa menambahkan menghapus produk atau mungkin
bisa dibilang valid itu. Jika produk invalid, maka dia mengeluarkan produk dengan ID demikian ditemukan. Di sini common.js selalu bilang fungsi yang digunakan jika nanti untuk melakukan penambahan kepada itu, penambahan pada keranjang produk yang saya tambahkan nantinya. Sintaks ini fungsinya yaitu menambahkan produk ke keranjang dipanggil dari katalog atau detail produk. Dan dia ini untuk yang ini saya tambahkan sini, dia ini dipastikan apakah produk tersebut valid atau enggak untuk ditambahkan. Sedangkan yang ini, dia ini mencari produk yang sudah ada. Kalau sudah dia ada produknya, jika kita menambahkan lagi, maka dia bakal menambahkan kuantitinya. Nah, supaya dia bisa berhasil tambah, supaya bisa diupdate, diterapkan, saya masukkan fungsi update card page. Supaya nanti page-nya bisa diperbarui dengan apa produk yang telah saya masukkan sini. Dan ini juga fungsi dan detailnya adalah segini. Function of the card page di mana nanti ID dari elemen span di navbar itu akan menampilkan jumlah item yang telah ada. Lalu dihitung total kuantitasnya, lalu kita akan menampilkan totalnya. Dan ini agak sedikit menarik. Di sini ada fungsi show toast untuk menampilkan notifikasi papan kecil di sudut layar yang saya tambahkan. Ini gunanya untuk menghapus sama menyembunyikan toast. Nah, ini rincian tambahan dari update card quantity yang saya bilang supaya kita bisa nambahkan kuantitas produk yang kita mau tambahkan. Dan dia ini memanggilnya dari fungsi common.js. Ini tambahan dari common.js saya. Ini buatnya gunanya buat ngapus keranjang. Dan yang di bawah ini yang paling penting adalah dia ini akan manggil aplikasi saat dokumen dimuat untuk memastikan hitungan keranjang benar. Atau bisa dibilang menggunakan dokumen.add event listener. Untuk katalog JS, mereka sebenarnya sama saja sih saya tambahkan sini. Oh ya, ini dia saya tambahkan. Interaktivitas Aktivitas JS yang saya tambahkan sini adalah mencari filter genre yang saya mau tambahkan atau upload judul apa yang saya cari. Dia menggunakan fungsi upload filters dengan const search term, search input the file to lowercase, dan juga constant atau genre, dan dengan generate filter the file. Kita cek dulu dari sini apakah judul atau penulis itu cocok dengan pencarian, dan jika genre cocok, maka produknya bakal dikeluarkan. Dan ini buat menginisialisasinya adalah consider genres new map. Jadi fungsinya untuk insert filter drop down dari yang ada, lalu menambahkan event listener untuk muncul filter, lalu kita bisa lalu di yang terakhir ini render products fungsinya untuk merender semua produk dan saat pertama kali dimuat. Kompleks ya. Ini mungkin saya lupa jelaskan, tapi ini KJS. Ini gunanya buat itu nanti, glory nantinya. Jadi fungsi yang ini awalnya jadi fungsi buat render card atau sebenarnya untuk menyimpan semua keranjangnya untuk dan juga scriptnya ini dia masih diambil dari common.js. Oh ya sih saya ada tambahkan tombol hapus juga dengan menggunakan dokumen record select all remove from card button for each button dan juga tombol update kuantitas jika kita mau menduplikasikan atau menambahkan produk dan juga tombol checkout. Tombol checkout ini masih prototype dan juga ini render card supaya dia bisa langsung di render saat halaman yang dimuat. Untuk desain dari CSS-nya adalah sedikit nih. Ini buat indeks. Ini berlaku di semua HTML yang saya tambahkan di website ini. Untuk font family saya menggunakan Sergio US, UI, sans serif. Saya bilang ini buat native-nya ya. Dengan colornya atau warnanya berupa gandum. Ya bisa dibilang segini, segini dan ini. Oke ini hover. Saya jelaskan tambahkan segini. Card dan card.hover dengan transform trans regime image. Dan juga tetap saya tambahkan elemen box shadow untuk memberikan bayangan di balik kotak-kotaknya tuh.
CentOS ini buat apa sebenarnya? CentOS ini gunanya buat untuk memberikan style warna notifikasi yang telah saya eksekusikan dari command.js. Dan yang terakhir ini ada carousel item. Saya menyesuaikan apa yang saya tambahkan di project Bootstrap sebelumnya. Mungkin bertanya-tanya, file validasi formnya kayak gimana dah? Oke, sini saya jelaskan content.js juga. Sebenarnya bersama saja nih bentuknya. Dan tapi ini sini ada form, makanya saya bisa mengisi dokumen. Di sini ada validasi nama, validasi email, validasi pesan, lalu juga ini yang terakhir untuk invalid ini fungsinya adalah booster akan otomatis menampilkan div invalid feedback jika class invalid ditambahkan. Maksudnya ini apa ini message input? Jadi kita bisa menambahkan pesan sesuai dengan batasan yang saya tambahkan di sini. Mungkin bertanya-tanya juga kenapa ada login sama register di sini. Oke, login dan register ini saya adalah fitur tambahan juga karena saya lagi iseng menambahkan. Pokoknya s- logikanya sama sih saya bilang. Logikanya sama. Tapi sini saya menambahkan script login JS di dalam dokumen ini. Langsung ke dalamnya di login HTML ini. Dan semua kalau memang kita nggak bisa, sini saya tambahkan tombol go back jika memang kita tidak mau melakukan meneruskannya. Jika kita tidak punya akun, kita bisa melakukan register juga. Dan di sini untuk register HTML-nya. Mungkin dari tadi kalian pada nanya, kenapa masih kode itu sih jangan dijelaskan. Mana tuh apa eksekusinya? Oke, kalian mana yang eksekusikan? Oke, bisa karena saya akan menjaga website ini. Dan inilah website saya yang saya buat. Mungkin kelihatan kurang bagus atau kurang appealing, tapi saya sudah mencoba yang terbaik di sini. Kita bisa langsung mulai dengan mengecek koleksi buku yang saya tambahkan di sini. Iya, ini dia. Tidak tambahnya mungkin saya lupa tambahkan. Nah, ya ini, kalau kita tekan detail produknya, dia akan bakal memanggil apa? Yo. Nah, di sini ada yang namanya produk detail.html. Maka di sini dia ini bakal memanggil detail produk yang telah saya masukkan dari data.js dan tentu saja juga ada file namanya produk data.js untuk meloading produknya seperti apa yang saya mau tambahkan di sini. Agak kompleks dan agak aneh, tapi itu emang pekerjaan yang saya bisa lakukan sekarang. Nah, gimana kita tambahkan ke keranjang buat tambah percobaannya? Nah, ini dia. Dia biasa ditambahkan. Kita tambahkan satu lagi. Ya, coba kita tambahkan satu produk lainnya. Kita cek dulu ini. Ya, bisa juga ditambahkan. Oke, kita coba katalog. Kita ngecek dulu apakah bisa kita cari ini. Bisa juga ya. Saya kalau kita cari apa? You are a badass. Oke, dia ada di sini. Tapi bagaimana kita cari yang ada di sini? Misalnya, apa ya, guys? Oh ya, Mushoku Tensei. Oh, dia nggak ada, berarti otomatis saya belum menambahkan apapun dalam produknya di sini. Nah, ini konteks. Bisa dibilang kayak gini konteksnya. Ini buat apa sebenarnya? Ini menu buat ngirim feedback atau apabila produk website saya ini menemukan bug atau apa. Ini misalkan saya buat emailnya agak ngaco ya, sebagai contoh. Tolong benarkan websitenya, tim. Ya masih kurang bagus, terima kasih.
Itu cuma sederhana juga, tapi dia sudah berhasil. Bisa saya tambahkan ke itu file for submissionnya secara sederhana. Kita lihat bagaimana di card-nya. Nah, ini dia. Kalau kita hapus, totalnya bakal berubah harganya. Kalau kita hapus lagi, kosong. Nah, akan menunjukkan top button belajar sekarang atau otomatis kita bakal mencari kembali ke produk atau katalog untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Oke, ini sedikit tambahan. Ini untuk login halaman. Misalkan di sini kita tambahkan sedikit emailnya tuh agak baik contoh ya. Oke, misalkan di sini ini hanya fitur eksperimental, jadi mungkin nggak bisa work sepenuhnya. Oke, dan oh ya tadi kan saya melakukan beberapa perubahan kepada dokumen saya atau bisa dibilang kode. Oke, kalau itu saya akan perlihatkan juga bagaimana saya melakukan commit ke GitHub-nya. Git commit min m final scripting thing fix. Git push origin main ini buat mendorong file yang saya commit itu langsung ke simpan ke GitHub-nya. Dan selesai. Tapi perlu diketahui juga, kalau emang VS Code ini kadang suka ngebug errornya, atau sebenarnya ngebug visual setiap kita mau commit. Kayak bisa bilang loadingnya nggak selesai-selesai ini. Maka nanti solusinya adalah kita bakal buka apa komen apa itu, terus menggunakan developer load window untuk mereload VS Code ini supaya dia bisa mengulang kembali sedia kala. Saya kasih contoh aja langsungnya aja karena ini tertutup. Nah, sudah segini. Oke, ya sudah berhasil. Dan ya itu ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini dan juga melihat project saya yang masih kurang bagus ini. Mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu dosen atau non-mas kalian yang berpengalaman dalam hal ini. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Terima kasih untuk nonton video ini. Saya Aziz Jafar Maija. Dari kelas video 24 mengucapkan terima kasih.